Halo adik-adik yang terkasih serta kakak-kakak pembina yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Juli tahun 2021. Adik-adik dan kakak-kakak pembina yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil yang mengingatkan kita untuk selalu berani mengucap syukur, mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Nah, adik-adik dan kakak-kakak pembina yang terkasih, sebelum kita membaca dan kita merenungkan Injil hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Pencipta manusia dan alam semesta ini, kami mengucap syukur kepadamu karena boleh bangun di pagi hari ini. Kami mohon bimbingan-Mu sepanjang hari ini. Bimbinglah agar kami dapat melakukan aktivitas kami dalam semangat kasih-Mu dengan rajin dan jujur. Buatlah kami agar tidak mudah putus asa dalam menjumpai segala kesulitan. Jadikanlah kami sebagai penolong bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan kakak pembina yang terkasih, ini ada satu cerita. Ketika masih bertugas sebagai pastor di daerah terpencil, ada seorang pastor yang selalu menikmati kehangatan dalam suasana kekeluargaan. Setelah perayaan Ekaristi di dalam gereja, biasanya umat melanjutkannya dengan bersyukur bersama dalam acara makan bersama. Umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi biasanya membawa makanan dari hasil kebun, berupa pisang masak, singkong yang sudah direbus, atau aneka buah-buahan. Umat diundang untuk ikut mencicipi makanan bersama pastor. Ada di antara mereka yang datang dan mengucapkan terima kasih kepada pastor untuk waktu dan pelayanan di stasi mereka. Pastor ini secara pribadi merasa bahwa ucapan syukur dan terima kasih orang-orang sederhana ini benar-benar tulus dan tidak mengada-ngada. Jadi mereka membawa semua hasil kebun mereka datang untuk mereka menyantapnya bersama-sama dengan pastor. Nah, ketika bertugas sebagai pastor paroki di Jakarta, jadi pastor ini dari pedalaman, dari daerah terpencil, kembali ke kota, ditugaskan kembali ke kota. Pastor kembali merasakan suasana yang seperti dia rasakan di daerah terpencil tersebut lagi. Ada beberapa pasangan suami istri selalu menjadi sahabat baik dari sebelum pemberkatan nikah sampai setelah menikah. Sebelum menikah, mereka meminta pastor untuk memberkati rumah di kediaman mereka, mempersiapkan mereka secara rohani sebagai pasutri dalam keluarga. Anak-anak mereka juga dibaptis oleh pastor tersebut. Pastor merasa diteguhkan oleh rasa syukur dari umat karena tidak hanya memandang pastor sebagai pelayan, tetapi juga sebagai sahabat. Adik-adik dan kakak-kakak pembina, kita punya pastor yang sekarang juga kita sudah anggap sebagai sahabat. Kadang bisa jadi sahabat, kadang bisa jadi pastor, dan kadang juga bisa menjadi tempat-tempat curhat kalau ada yang mau curhat dengan pastor. Nah, ada juga yang setelah pemberkatan nikah menghilang ketika ada masalah keluarga baru mencari pastor yang memberkati untuk konsultasi bagaimana mendapat surat cerai dari gereja.
Pengalaman-pengalaman ini membuat pastor tersebut berpikir, bagaimana orang dapat bersyukur kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Dengan manusia yang kelihatan saja, sulit untuk mengatakan kata syukur dan terima kasih. Kata terima kasih adalah kata yang paling mudah diucapkan. Tapi kadang-kadang di dunia yang zaman sekarang, kata terima kasih saja sudah sulit diucapkan. Adik-adik dan kakak-kakak pembina yang terkasih, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengajar kita semua untuk belajar dan tahu bersyukur. Dalam perikop kita hari ini, pertama-tama Yesus bersyukur dan memuji Bapa di surga. Ia berkata dengan suara lantang, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ayat ini juga ada sedikit persamaan dengan ayat yang Tuhan Yesus pernah bilang bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk orang-orang berdosa. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Nah, yang kedua, Yesus mengenal identitasnya sendiri, dirinya sebagai anak dan Allah sebagai Bapanya. Mereka saling mengenal satu sama lain. Yesus berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Yesus bersyukur kepada Bapa dengan wajah sebagai seorang anak yang sangat mengasihi Bapa, karena Bapa juga sangat mengasihinya. Ini mengungkapkan sebuah relasi pribadi yang sangat mendalam antara Bapa dan Putra. Yesus menyapa Aba, "Aku bersyukur." Ucapan syukur yang diberikan oleh Yesus Sang Putra karena rencana keselamatan diberikan atau dikuasakan oleh Bapa kepadanya. Hanya Allah Bapa sendiri satu-satunya pencipta yang mengetahui awal dan akhir dari dunia ini. Relasi Yesus yang begitu akrab dengan Bapa ditambah dengan ucapan syukur itu membuat kita bertanya di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai pengikut Kristus juga merasakan kedekatan dan keakraban dengan Bapa seperti Yesus sendiri, atau belum merasakannya? Apakah kita juga merasakan kedekatan dan keakraban dengan sesama kita atau belum sepenuhnya? Adik-adik dan kakak-kakak pembina, mengapa Yesus bersyukur? Yesus bersyukur karena Tuhan mewahyukan misteri kerajaan Allah di dalam dirinya sebagai Putra Allah yang menjelma sebagai manusia. Ia rela mengosongkan dirinya menjadi miskin dan hina untuk keselamatan manusia. Yesus merasakan perutusan dari Bapa dan menghendaki agar kita pun berani menjadi kecil, sehingga mudah menjadi pelayan. Kuasa untuk menyelamatkan manusia merupakan bukti kasih yang agung dari Bapa. Terhadap rencana keselamatan ini, Yesus dengan berkata, "Semuanya ini telah diserahkan Bapa kepadaku." Penginjil Yohanes mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini kita bisa lihat dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 44. Adik-adik dan kakak-kakak pembina, pada hari ini kita semua dibaharui oleh Tuhan Yesus untuk tidak pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah juga pengalaman suka dan duka. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan kita dan hendaknya syukur itu tidak pernah berhenti dalam diri kita. Entah siapa diri kita percaya bahwa Tuhan juga menjadikan kita sebagai berkat bagi sesama. Semoga pada hari ini kita menjadi sarana berkat bagi sesama-sesama kita dan kita selalu berani mengucap syukur mulai dari hal-hal yang kecil. Semoga demikian. Adik-adik dan kakak-kakak pembina, untuk menutup renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa doa penutup, doa anak misioner. Marilah kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat dan menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia.
Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.